Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tsumma salawatuhu wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Insyaallah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran active learning model artikulasi. Artikulasi ini sendiri secara bahasa adalah suatu lafaz atau pengucapan kata, yaitu bagaimana kita mampu untuk mengucapkan kata atau kalimat dengan benar sehingga teman atau lawan bicara kita mampu memahami dan menangkap pesan yang kita sampaikan dengan baik dan benar pula. Artikulasi di dalam penerapannya di dalam kelas, yaitu nanti akan melibatkan semua peserta didik yang berada di dalam kelas atau semua murid dalam pembelajaran secara aktif. Metode pembelajaran active learning model artikulasi ini modelnya mirip seperti pesan berantai, sehingga atau yang artinya seorang siswa atau peserta didik dia dituntut untuk bisa menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan oleh guru kepada temannya atau kepada kelompok yang lain. Kemudian model pendidikan artikulasi ini atau metode artikulasi ini nanti berfokus kepada bagaimana seorang peserta didik atau seorang murid yaitu mampu untuk menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan oleh seorang guru kepada temannya. Kemudian cara seorang peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kelompoknya di hadapan kelompok yang lain. Adapun untuk langkah-langkah untuk penerapan metode ini ada 7 poin. Untuk penerapan langkah-langkah metode pembelajaran active learning model artikulasi ini nanti ada kurang lebih 7 poin yang harus diketahui oleh seorang peserta didik atau yang nantinya harus dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Adapun yang pertama atau langkah yang pertama adalah seorang guru menyampaikan kepada peserta didik tentang materi yang akan dicapai pada proses pembelajaran. Misalkan pada kesempatan tersebut seorang guru bertujuan untuk memberikan pelajaran dan mempahamkan kepada peserta didik tentang materi nahwu misalkan. Maka seorang guru harus memberitahukan kepada peserta didik bahwasanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas nahwu bab mubtada dan khobar misalkan. Kemudian adapun langkah yang kedua adalah seorang guru memaparkan atau mengajarkan ilmu sesuai yang biasa dilaksanakan. Misalkan guru memberikan materi di dalam kelas atau di dalam masjid seperti biasa, seperti halnya KBM pada waktu-waktu jam yang biasa dilakukan. Kemudian ada yang ketiga adalah seorang guru untuk mengetahui tingkat kesiapan atau tingkat seorang siswa atau peserta didik mampu menyerap pelajaran, maka seorang guru dituntut untuk membentuk kelompok, yakni kelompoknya terdiri dari 2 orang. 2 orang ini bisa dipilih secara acak maupun teman satu meja itu sendiri. Kemudian ada pun langkah yang keempat, seorang siswa menceritakan kembali materi yang telah dijelaskan oleh seorang guru kepada teman kelompoknya, sambil teman yang mendengarkan cerita dari temannya itu dia membuat catatan kecil yang berisikan materi-materi atau inti dari materi yang telah disampaikan oleh guru yang diceritakan oleh temannya kepada dirinya. Kemudian adapun untuk langkah yang kelima ini bisa dilakukan secara bergantian. Misalkan Ihsan menceritakan kepada Amir membuat catatan kecil, sementara Ihsan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh guru.
Begitu pula sebaliknya, Amir menjelaskan atau bercerita kepada Ihsan tentang materi, kemudian Ihsan pun mendengarkan sambil membuat catatan yang berisi poin-poin penting terkait materi yang telah diajarkan. Adapun langkah yang kelima, seorang siswa secara acak atau bergantian dalam satu kelompok mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusinya di hadapan teman-teman kelompok yang lain di dalam satu kelas. Misalkan kelompok 1 maju untuk pertama kali, kemudian mempresentasikan tentang materi yang telah dijelaskan oleh seorang guru di depan kelas atau di depan teman-teman yang lain. Kemudian adapun langkah yang keenam adalah seorang guru menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan setelah langkah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang dilaksanakan. Guru menjelaskan kembali materi apabila ada seorang murid atau peserta didik yang kurang memahami atau belum paham terhadap materi yang telah dilaksanakan atau yang telah diberikan. Adapun langkah yang ketujuh adalah kesimpulan, yaitu bagaimana seorang peserta didik diajak untuk menyimpulkan hasil diskusi, kemudian seorang guru memberikan koreksi dan memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran. Kelebihan pada penerapan metode artikulasi ini kurang lebih ada 7 poin. Adapun poin yang pertama adalah semua siswa terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian poin yang kedua adalah meningkatkan kesiapan siswa di dalam menerima dan menyampaikan kembali materi yang telah disampaikan. Poin yang ketiga adalah melatih daya serap pemahaman dari orang lain. Kemudian adapun yang keempat adalah metode ini cocok untuk materi pembelajaran yang sederhana. Kemudian yang kelima adalah interaksi antara murid dengan murid dengan guru menjadi lebih mudah. Kemudian yang keenam adalah pembentukan kelompok di dalam penerapan metode ini menjadi lebih mudah karena hanya terdiri dari 2 siswa. Kemudian poin yang ketujuh adalah meningkatkan partisipasi anak di dalam atau selama proses pendidikan. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh metode ini kurang lebih ada 5 poin. Adapun poin yang pertama adalah penerapan metode ini nantinya hanya berfungsi efektif pada mata pelajaran tertentu saja. Kemudian poin yang kedua adalah di dalam penerapan metode ini nantinya akan dibutuhkan waktu yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah materi yang disampaikan relatif lebih sedikit karena lebih berfokus kepada interaksi anak atau interaksi siswa kepada siswa yang lain. Kemudian yang keempat adalah banyaknya kelompok yang dibentuk atau yang disusun oleh seorang pengajar mengakibatkan banyak pula yang melapor, kemudian dibutuhkan pengawasan yang lebih banyak lagi kepada semua siswa dalam kelas tersebut. Kemudian yang kelima adalah lebih sedikit ide yang muncul. Kemudian yang kelima adalah apabila terjadi masalah atau perselisihan tidak ada penengah.